Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini mari kita mendengarkan lagi kembali firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan adalah penyemangat. Saudara, di dalam hidup ini kita butuh penyemangat. Kadang kita dalam keadaan lemah, tetapi ketika ada penyemangat kita jadi semangat. Saudara, saya mau bercerita hari ini tentang Petrus. Bagaimana Petrus ketika dia mengalami goncangan yang berat ya ketika Tuhan Yesus harus disalib dan kemudian dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi di sana Petrus kemudian pergi dan dia menjauh dari salib itu ya. Dan kemudian Petrus tidak hanya sampai di situ, tapi Petrus kemudian kembali menjala ikan. Dia bersama dengan murid-murid yang lain menjala ikan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang dan menyemangati Petrus kembali. Saudara, di sini Petrus ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan nggak berkata, "Kenapa engkau menyangkal aku? Kenapa engkau tidak sesuai dengan perkataanmu sebelum aku disalibkan?" Tetapi Tuhan enggak, dia memberikan semangat kepada Petrus seperti ini ya. Di dalam Yohanes 21 dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Bayangkan saudara, Petrus itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil Petrus. Dia bahkan berkata, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu apalagi yang terjadi di ayat 16? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu yang ketiga kalinya, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, Tuhan Yesus tidak mencari kelemahan Petrus. Tuhan Yesus tidak mencari kesalahan Petrus, tetapi Tuhan Yesus memberi semangat kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bahkan dia tanya, "Engkau mengasihi aku melebihi daripada orang ini?" Lalu Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu semua yang ada di dalam hatiku." Lalu Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, mari kita lihat kembali di dalam Hakim-Hakim 6. Ketika Tuhan berkata kepada Gideon, dia berkata seperti ini, "Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya, 'Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.'" Saudara, pada waktu itu Gideon itu mengundurkan diri. Dia pergi ke ladang, dia kemudian menjauhkan diri dari Tuhan. Karena dia berkata, Tuhan sudah tidak mendengarkan kami lagi. Lalu dia menjauh dari Tuhan dan dia katakan, "Aku juga bukan orang yang hebat, aku juga bukan orang yang pintar, aku juga yang terkecil daripada kaumku." Tetapi Tuhan berkata, di dalam ketakutan Gideon, Tuhan berkata, "Hai pahlawan yang gagah berani." Gitu ya. Saudara, di dalam kehidupan kita itu banyak sekali masalah yang kita hadapi yang membuat kita lemah. Atau banyak kelemahan-kelemahan kita yang membuat kita nggak bisa bangkit. Iblis itu penipu, saudara. Iblis itu jago sekali mengatakan bahwa kamu tidak bisa, kamu lemah. Kamu sudah melakukan ini, kamu sudah berdosa. Kamu adalah orang yang tidak pantas. Kamu nggak bisa lagi gitu. Tetapi Tuhan berkata, "Hai pahlawan yang gagah berani, aku mengasihi engkau." Dan di sini dikatakan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Iya Tuhan." Tuhan tidak mencari kesalahan Petrus, tapi Tuhan membangkitkan semangat Petrus dan dia berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, ketika saya sakit, lama sekali saya sudah sering sekali bercerita. Saya sering merasa bahwa saya sudah tidak ada artinya, bahwa saya sudah tidak berfungsi lagi dengan baik, saya sudah tidur-tiduran saja.
Tetapi ketika saya tidur pun Tuhan selalu berkata, hai engkau pahlawanku, bangkitlah. Bagaimana mungkin Tuhan aku seorang pahlawan kalau aku pun tidur-tidur? Yang menyatakan engkau pahlawan adalah aku. Bukan apa yang engkau kerjakan dan apa keberhasilanmu. Tetapi aku akan membuat engkau berhasil. Aku akan membuat engkau menjadi seseorang. Karena akulah Tuhan yang memberikan kemampuan kepadamu. Saudara, yang membuat Petrus menjadi hamba Tuhan yang luar biasa itu Tuhan sendiri. Dia memberikan rohnya yang luar biasa kepada Petrus. Sehingga Petrus ketika berkhotbah banyak sekali orang yang bertaubat. Dan sama dengan Gideon, ketika Tuhan menyertai Gideon, maka Gideon ada di dalam kemenangan. Sama dengan seperti saya pernah katakan bahwa saya 7 tahun tidak bisa berjalan sama sekali. Saya di tempat tidur. Tapi pada waktu itu Tuhan katakan, hai pahlawanku. Pahlawan yang gagah berani. Saya bilang, Tuhan, mana mungkin aku pahlawan yang gagah berani? Tuhan katakan, iya, aku akan membuatnya. Saudara-saudara, jangan takut apapun yang sedang kita alami. Karena Tuhan tetap memanggil kita, hai pahlawanku, anak kesayanganku. Tetap bangkit, jangan lihat kesalahan kita, kegagalan kita, kelemahan kita. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Karena Allah adalah penyemangat kita yang sejati. Amin, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau adalah penyemangat kami yang sejati. Engkau luar biasa, Engkau tidak pernah merendahkan kami. Karena Engkau tahu bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Engkau selalu memberikan kami semangat Tuhan. Engkau selalu berkata kepada kami, Engkau adalah anak yang kukasihi. Engkaulah anakku dan Engkaulah pahlawan yang gagah berani. Terima kasih untuk semangat-semangat itu Tuhan. Kami tahu bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam hidup kami supaya kami boleh semangat dan kami tahu bahwa musuh kami selalu ingin berusaha menghancurkan kami, tetapi bersama Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, jika saudara diberkati melalui kesaksian ini, melalui firman Tuhan ini, mari jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.